Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses selalu dunia pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengantar dasar di mata pelajaran informatika tingkat SLTP kelas 7, di mana saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, sebagai pegangan bagi pelajar atau peserta didik di mata pelajaran informatika. Di pelajaran informatika ini yang ditulis oleh Marissa Caroline Wijayanto dan kawan-kawan untuk SMP kelas 7, saya akan menyampaikan bab-bab atau elemen yang ada di dalam buku ini. Yang pertama adalah tentang bab informatika dan keterampilan generik, di mana peserta didik akan belajar dan mendiskusikan tentang informatika untuk pelajar SMP. Yang satu adalah apa dan mengapa perlu belajar informatika. Yang kedua, apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Dan ketiga adalah informatika dan profil pelajar Pancasila. Di bagian B ada pengantar keterampilan generik yang akan berdiskusi tentang belajar dalam kelompok, lalu mengkomunikasikan hasil kerja. Di bab kedua adalah berpikir komputasional. Di dalam bab ini akan dijelaskan dan siswa diajak untuk berdiskusi tentang apa itu berpikir komputasional, algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data, representasi data. Lalu di bagian ketiga disajikan bahan diskusi yang akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Di dalamnya akan didiskusikan, siswa diajak untuk mengenal antar muka pengguna. Lalu di bagian B ada folder dan file. Lalu yang pertama adalah ekstensi file. Lalu di bagian kedua ada pengelolaan folder. Di bagian ketiga pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Di bagian C akan dikenalkan istilah peramban dan search engine. Lalu di bagian D ada surat elektronik. Di bagian E aplikasi perkantoran, meliputi sejarah perangkat lunak pengolah kata. Lalu ada pengolah kata mekanis. Di bagian ketiga pengolah kata elektromekanis dan elektronik. Yang keempat perangkat lunak pengolah kata. Di bagian 4 peserta didik diajak untuk belajar tentang sistem komputer. Pengantar sistem komputer. Di bagian A dikenalkan perangkat keras hardware. Yang pertama adalah perangkat masukan atau input device, yang kedua adalah pemroses, yang ketiga ada alat output atau output device, yang keempat piranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device, dan di bagian 5 piranti lainnya. Di bagian 6 akan dijelaskan tentang spesifikasi perangkat keras. Di bagian B ada perangkat lunak, yaitu software adalah meliputi sistem operasi atau operating system. Di bagian kedua ada program aplikasi. Lalu bagian C interaksi antar perangkat, yaitu closed circuit televisi atau CCTV. Bagian D permasalahan spesifikasi perangkat keras. Di bagian E ada bilangan biner. Di bagian E1 mesin fax dan modem. Di bagian kedua menghitung lebih dari 31. Di bagian ketiga lebih lanjut tentang bilangan biner.
Lalu di bab kelima, peserta didik diajak untuk berdiskusi tentang jaringan komputer dan internet. Di bagian A, pengantar jaringan komputer dan internet yang meliputi tentang World Wide Web atau WWW. Kemudian yang B ada koneksi internet, ada wireless LAN atau Wi-Fi. Lalu ada tethering. Di bagian C, proteksi data dan file. Yang bagian pertama adalah cara kerja enkripsi. Lalu yang kedua adalah Caesar Shipper. Di bagian keenam, peserta didik diajak untuk mengenal, mempelajari, dan juga mencari informasi tentang analisis data. Di bagian A, mengenal data, apa itu data, satuan ukuran data, apa itu analisis data, lalu apa itu interpretasi data, mengapa perlu analisis data, lalu kegiatan apa yang akan kalian lakukan terkait analisis data. Di bagian B, perkakas pengolah lembar kerja. Mengenal perkakas, lalu worksheet, lalu dipelajari tentang free span, lalu cell reference, format cell, dan di bagian C, pengolahan data dasar yang meliputi fungsi dasar, fungsi statistik dasar, kemudian logical function. Di bagian D ada pengolahan data lanjutan yang meliputi sort, filter, data validasi, kemudian share, and protect. Di bagian ketujuh atau bab 7, kita akan belajar, bermain, dan mengenal algoritma dan pemrograman. Yang pertama ada pemrograman, mengapa perlu belajar programming. Lalu yang bagian kedua, bagaimana belajar programming. Yang ketiga, kita menggunakan aplikasi Scratch, di mana kita akan bermain membuat game sederhana menggunakan aplikasi ini. Lalu di bagian keempat, bagaimana membuat akun. Bagian kelima, mengenal universe Scratch. Di bagian B, eksplorasi fungsi dasar. Bagian C, ada robot manual. Lalu di bagian bab 8, dampak sosial informatika. A, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di bagian 1, pengaruh TIK atau teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Di bagian B, kolaborasi di dunia maya. Bagian C, media sosial. Bagian D, informasi pribadi dan hukum privasi, yang meliputi hukum privasi, kemudian persetujuan yang diinformasikan. Bagian C, ada praktika lintas bidang informatika. Bagian A, pengembangan artefak komputasional. Bagian kedua, ada pengembangan synthesizer dengan media air dan meki-meki. Kemudian yang B ada aktivitas unplug dan bermain strategi. Itulah pengantar untuk bab yang disajikan di dalam buku informatika tingkat SLTP kelas 7. Semoga video ini memberikan gambaran awal kepada kalian tentang apa-apa saja yang akan dipelajari di mata pelajaran informatika kelas 7. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu, dan mari bahagia dalam belajar. Terima kasih, sampai ketemu dalam video berikutnya. Sampai jumpa.